tema yang akan saya sampaikan pada sore ini yaitu tentang God's favor atau favor of God, yang artinya perkenanan Tuhan. Kita percaya kita hari ini ada karena perkenanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, semua orang itu mencari perkenanan Tuhan. Orang mau memulai usaha yang baru, bertanya-tanya. Atau memulai pekerjaan yang baru di tempat baru, atau memulai hidup baru bersama, kalau saudara dulu pertama kali menikah, masih pacaran. Nah, pasti bertanya, apakah yang akan kulakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah ketika aku masuk atau melakukan ini, memutuskan ini, Tuhan berkenan dalam hidupku atau tidak? Nah, orang selalu mencari perkenanan Tuhan. Karena disadari kalau Tuhan sudah berkenan, apa saja bisa terjadi. Begitu Tuhan tidak berkenan, apa saja tidak bisa terjadi. Jadi orang sangat mencari perkenanan Tuhan. Orang sangat membutuhkan perkenanan Tuhan. Tetapi pada sore ini kita akan belajar tentang perkenanan Tuhan dari satu kitab, yaitu kitab Ester. Kita akan belajar dari satu kitab ini, kita akan melihat bagaimana perkenanan Tuhan itu bekerja, bukan hanya kepada Ester, tetapi kepada Mordekai, pengasuhnya, dan juga untuk seluruh kaum keluarganya. Jadi kita akan melihat perkenanan Tuhan yang bekerja. Dan hari ini kita akan aplikasikan buat hidup kita. Kita apakah diperkenan Tuhan atau tidak? Apa tandanya? Bagaimana melihatnya? Dan kita akan belajar pada sore hari ini. Kita mulai dari Ester pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ketika tiba giliran Ester, anak Abihail, paman dari Mordekai, yang telah mengangkatnya sebagai anak untuk menghadap raja, Ester tidak mencari suatu apapun selain apa yang dikatakan Hegai, sida-sida raja, penjaga para wanita, dan Ester mendapat perkenanan dalam pandangan semua orang yang melihatnya. Kemudian Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros di istana kerajaannya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahannya. 17, Raja mengasihi Ester lebih dari semua wanita yang lain. Bahkan Ester juga telah menimbulkan belas kasihan dan perkenanan dalam pandangan raja melebihi semua gadis lainnya, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Ester dan mengangkatnya menjadi ratu menggantikan Wasti. Nah, sedikit background story saudara. Ini Ester pasal kedua. Ester pasal pertama itu menceritakan bagaimana Wasti tidak mau dipanggil oleh raja, dan itu sebuah pelanggaran. Kemudian dia harus digantikan, dan raja memerintahkan semua wanita yang mau jadi ratu ikut audisi lah ceritanya kalau hari ini. Ikut audisi menjadi ratu. Nah, salah satu yang mendengar berita ini adalah Mordekai. Mordekai ini adalah keponakannya dari ayah dari Ester. Nah, ayah ibu Ester ini sudah nggak ada. Sehingga dia diasuh oleh Mordekai. Mordekai dengar, dia tahu Ester bisa mengikutinya, didaftarkan. Nah, begitu didaftarkan, sebelum masuk ketemu raja, seperti audisi Miss Indonesia, Putri Indonesia zaman sekarang, ada masa-masa karantina, ada masa-masa dipersiapkan, baik secara fisik, mental, pengetahuan mungkin, semuanya dipersiapkan dengan baik, dan akhirnya Ester mengikuti semua. Masuk dalam karantina, ikut semua prosesnya. Nah, dia menuruti perkataan Hegai, sida-sida raja yang mendampinginya selama masa karantina. Dan kalau saudara tadi lihat, Ester ini mendapatkan perkenanan. Perkenanan dari semua orang yang melihatnya. Ester ini mendapat. Saudara jangan salah. Di kitab Ester ini, satu-satunya kitab di dalam Bible saudara yang tidak ada kata Tuhan di sana, yang tidak ada kata Elohim di sana, yang tidak ada nama Yahweh di sana. Satu-satunya kitab yang tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim, tidak ada Yahweh di sana. Tapi bukan berarti, wah ini kayaknya dongeng kalau ini. Enggak saudara ya, ini tetap firman Tuhan. Walaupun tidak ada kata Tuhan dan nama Tuhan di sana, bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja.
Bukan berarti Tuhan tidak peduli dalam kehidupan Esther dan bangsa Yahudi saat itu. Yang percaya katakan amin. Nah, Esther akhirnya mendapat perkenanan. Kita percaya bahwa perkenanan ini bukan karena Esther lebih baik dari wanita yang lain, lebih cantik daripada wanita lain, lebih pintar daripada wanita lain, bukan. Tetapi memang perkenanan itu datangnya daripada Tuhan. Kemudian dia bertemu dengan raja, ayat 17 berkata, dia akhirnya mendapat perkenanan lagi dari raja. Karena raja berkenan, ada anugerah yang turun dalam kehidupan Esther. Dia akhirnya diangkat menjadi ratu, menggantikan Wasti, ratu sebelumnya. Akhirnya Esther melenggang menjadi queen, menjadi ratu di benteng Susan, di kerajaan Ahasiweros. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari perkenanan Tuhan adalah perkenanan Tuhan membuatmu dikasihi. Yang percaya katakan amin. Saya saudara diperkenan Tuhan itu bukan karena kita baik seperti Esther tadi. Bukan karena kita lebih hebat daripada orang lain, bukan. Kita diperkenan Tuhan karena memang Tuhan berkenan dalam hidup kita. Apalagi kita sekarang orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Perkenanan Tuhan hadir dalam setiap saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita berkenan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu mencari-cari belas kasihan orang. Kita tidak perlu mencari supaya orang belas kasihan. Gak perlu. Belas kasihan itu turun sendiri. Perkenanan Tuhan itu turun sendiri. Akhirnya karena Tuhan berkenan, manusia ikut berkenan. Orang sekeliling kita ikut berkenan. Tetangga kita atau siapapun yang kita kenal ikut berkenan. Kenapa? Perkenanan Tuhan sudah hadir. Saya berdoa seumur hidup kita diperkenan Tuhan oleh karena anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil, itu bukan karena pekerjaanmu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Saudara mendapat anugerah itu karena pemberian. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena kehebatanmu, usahamu. Jadi tidak perlu kita membanggakan diri. Seperti Esther tadi. Esther bisa memenangkan, itu karena kata kuncinya perkenanan tadi. Itu kata kunci. Pasti banyak wanita yang jauh lebih cantik mungkin, jauh lebih smart mungkin dibanding Esther. Tapi dia dapat perkenanan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan hidupnya dengan orang-orang. Wanita-wanita yang lain yang mengikuti kontes menjadi ratu saat itu. Nah sekarang saya dan saudara, oleh karena anugerah, selamat kita sekarang. Kita terima dengan iman, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena hasil kerja kita, tetapi karena pemberian Elohim. Nah kalau sudah diberi oleh Elohim keselamatan, Efesus 2 ayat 10 dikatakan, sebab kita ini buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Saya saudara sudah selamat. Saya saudara sudah mendapatkan favor itu, kata lain favor itu anugerah, mercy, grace. Itu kata lain dari favor. Jadi kalau saudara sudah dapat anugerah, sudah dapat favor, sudah dapat perkenanan Tuhan, maka saya saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik supaya kita hidup di dalamnya. Perkenanan Tuhan membuat kita dimampukan melakukan yang baik dalam hidup kita. Dan kita akan pelajari dari kisah Esther ini saudara, ada 3 hal yang akan membuat kita mengerti pentingnya perkenanan Tuhan di dalam hidup seseorang. Apa yang terjadi kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang? Yang pertama, favor covers everything. Perkenanan Tuhan itu mengcover, menutupi semuanya. Menutupi semua kelemahan, menutupi semua kesalahan, menutupi semua ketidakmampuan seorang manusia. Esther pasal 4 ayat 11. Semua hamba raja dan penduduk provinsi mengetahui bahwa setiap pria atau wanita yang akan masuk menghadap raja ke pelataran dalam tanpa dipanggil hanya berlaku satu hukum, yakni hukuman mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepadanya,
maka ia akan tetap hidup. Tetapi aku sudah tidak dipanggil menghadap raja selama 30 hari. Mereka menyampaikan segala perkataan Ester kepada Mordekai. Dan Mordekai menjawab Ester, hendaklah engkau tidak berpikir dalam dirimu bahwa hanya engkau yang dapat luput karena engkau berada di istana raja. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, kelegaan dan pembebasan akan muncul bagi orang Yahudi dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Namun siapa tahu, justru untuk saat seperti inilah engkau telah mencapai kerajaan dan dipilih menjadi ratu. Ester menyuruh mereka kembali kepada Mordekai untuk menyampaikan jawaban ini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan, berpuasalah untuk aku. Janganlah makan ataupun minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, walaupun berlawanan dengan hukum, dan jika memang aku harus mati, biarlah aku mati. Nah, saudara, ini Ester pasal 4. Tadi Ester pasal 2. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sebuah cerita. Ester sudah jadi ratu, Mordekai ada di sana. Kemudian Mordekai ini mendengar bahwa ada orang di dekat kerajaan situ yang akan mencoba mencelakakan, membunuh raja. Dilaporkan oleh Mordekai. Ada orang yang akan mencelakakan, diselidiki, benar. Orang itu ditangkap, dihukum. Karena Mordekai berjasa, maka peraturan dalam kerajaan atau benteng Susan, kerajaan Ahasiweros itu adalah orang yang berjasa ditulis namanya dalam buku kitab kerajaan. Ditulis, Mordekai sudah menyelamatkan raja. Anggaplah hari ini Minggu 7 Maret 2021. Ditulis, saudara. Nah, sudah ditulis. Sudah terjadi, kemudian nama Mordekai ini akhirnya mulailah terdengar gitu, saudara. Mulailah muncul. Ada seorang pemimpin, seorang jenderal, seorang panglima di kerajaan itu, namanya Haman. Haman ini setiap lewat gitu, saudara ya, setiap lewat, dia selalu dielu-elukan, disanjung, dipuji, diberikan penghormatan. Bahkan ada yang sampai sujud-sujud menyembah. Wah, Haman ini menjadi tokoh yang cukup terkenal di kerajaan itu. Nah, satu kali dia lewat seperti biasanya, semua orang lakukan hal yang biasanya. Satu orang yang tidak mau sujud, Mordekai namanya. Wah, siapa orang ini? Berani-beraninya dia tidak memberikan pujian pengagungan. Akhirnya dia selidiki, namanya Mordekai, orang Yahudi. Wah, dia dendam. Dia pahit, dia marah terhadap Haman ini, terhadap Mordekai. Dia bersiasat, dia akan bunuh ini Mordekai, tumpas sebangsa-bangsanya. Bukan hanya Mordekai yang akan ditumpas. Satu bangsa Yahudi yang ada di kerajaan itu ditumpas oleh Haman. Saking dendamnya. Nah, Mordekai mendengar berita ini. Wah, dia nggak bisa melawan. Karena Haman ini orang kuat, orang terpandang. Punya kekuatan, punya power di kerajaan itu. Satu-satunya harapan dia siapa? Ester. Wah, Ester ini kan ratu. Oke, aku akan datang, tapi nggak bisa ketemu. Hanya lewat penyampai pesan. Anggaplah kurir pesan. Ngomong ya, tolong omongkan ini ke Ester. Situasi darurat, situasi bahaya di luar. Ester bilang, jawaban yang seperti kita baca ini, saudara. Berlaku satu hukum di kerajaan ini. Siapapun orang yang akan menemui raja tanpa dipanggil oleh raja, nerobos tiba-tiba masuk pengen ketemu raja, bukan karena keinginan raja, cuma berlaku satu hukum, yaitu mati. Dan aku sudah 30 hari, sebulan gak dipanggil sama raja. Aku gak bisa menghadap raja, karena raja harus yang manggil, bukan aku yang menghadap, raja yang harus memanggil. Disampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Mordekai langsung seperti ciut. Waduh, gak ada pertolongan. Ester ternyata gak bisa menolong. Ya sudah, gak bisa menolong. Tapi kamu bukan berarti karena di dalam istana, kamu aman-aman saja. Bisa saja aku sama bangsaku habis ini mati semua. Disampaikan lagi jawaban ini ke Ester. Ester akhirnya sedih, bingung, gak tahu mau bikin apa. Dia tidak bisa menemui raja. Dia tidak bisa mengendalikan rencana jahat Haman. Gak bisa.
angkat tangan, give up, sudah nggak ngerti. Apa yang dia lakukan? Gini aja, kamu puasa aja. Kamu semua orang Yahudi, tolong puasa 3 hari 3 malam. Jangan makan, jangan minum. Berpuasalah. Dan aku, dayang-dayangku, kata Esther, juga akan puasa yang sama. Sudah nggak ada cara. Nggak ada jalan, nggak ada sesuatu yang bisa ditempuh. Pokoknya hanya bisa berdoa saat itu. Tapi saudara, kita sudah membaca Esther pasal 2. Esther ini dari awal sudah diperkenan oleh Tuhan. Dia sudah mendapatkan favor dari Tuhan, perkenanan Tuhan. Karena dia sudah dapat perkenanan Tuhan, dia nggak tahu caranya, dia nggak bisa melawan rajanya, dia tidak bisa mengendalikan kelakuan jahat Haman, orang lain, maka favor yang dia miliki itu cover, menutupi semua kelemahannya, menutupi semua ketidakmampuannya, menutupi semua hal yang menjadikan dia risau, galau, khawatir, cemas. Oleh karena favor, oleh karena perkenanan Tuhan, favor itu yang menutupi semua kelemahannya. Dia nggak tahu lagi, di tengah ketidaktahuannya, Tuhan tetap bekerja. Perkenanan Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Satu bangsa ini, Esther, Mordekai, dan satu bangsa Yahudi. Kita bisa saja berpikir, kalau kita ada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap, hari ini adalah, bulan ini adalah 1 tahun coronavirus ada di Indonesia. Nah, ini 1 tahun yang lalu, 2 minggu lagi itu ditutup gereja. Nggak bisa ibadah, nggak bisa lagi tatap muka. Ternyata efeknya bukan hanya nggak bisa ibadah, banyak ekonomi, pekerjaan, para pekerja, tenaga kerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan keuangan. Itu yang keuangan. Kemudian yang kesehatan, ada yang kena. Apalagi awal-awal yang kena COVID dikucilkan. Ada yang rumahnya dilempari. Macam-macam. Krisis mulai terjadi. Setahun yang lalu, hari-hari ini, itu hari-hari mencekam. Hari-hari di mana orang ketakutan dan banyak berita ketakutan. Lalu seperti Esther, aku ngapain Tuhan? Mau mengendalikan COVID tidak bisa. Menciptakan vaksin sendiri yang nggak bisa. Menghindari COVID yang nggak bisa, dia nggak terlihat. Aku tidak tahu Tuhan. Tapi akhirnya banyak orang yang mempertanyakan, ini Tuhan masih ada atau tidak? Ini Tuhan masih berkenan sama gereja atau enggak? Kok bisa-bisanya gereja ditutup? Mungkin sejaman-jaman kita hidup, ya baru ini gereja bisa ditutup itu saudara. Mungkin sebelumnya saudara sejak sekolah minggu nggak pernah gereja ditutup. Tapi gara-gara COVID tutup semua. Bisa tiba-tiba tutup, tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Sampai hari ini masih terbatas. Nah, Tuhan masih berkenan enggak ya? Masih adakah belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan buat saya, buat keluarga saya, buat gereja, buat pekerjaan Tuhan, buat pekerjaan saya sendiri, masih ada atau tidak? Di saat semua hal tertutup, seakan-akan tidak ada jalan, seringkali orang mempertanyakan perkenanan Tuhan. Kayaknya aku salah ini. Kayaknya Tuhan sudah tidak berkenan dalam hidupku. Kayaknya Tuhan sudah meninggalkan aku, memalingkan wajahnya dalam hidupku. Apakah demikian? Apakah Esther ketika menghadapi masa sulit ini berarti Tuhan sedang tidak berkenan dalam hidupnya? Apakah Esther ketika menghadapi ancaman bangsanya akan dihabisi oleh seseorang? Apakah itu artinya Tuhan sedang memalingkan wajah terhadap orang Yahudi di tempat itu? Tentunya tidak. Saya saudara yang menerima anugerah Tuhan, menerima favor dari Tuhan, bukan berarti tidak ada kesulitan. Dan kesulitan bukan berarti menghilangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sesulit-sulitnya hidup saudara, perkenanan Tuhan masih ada di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Katakan kuat-kuat, saya diperkenan Tuhan. 1, 2, 3, saya diperkenan Tuhan. Lagi 1, 2, 3, saya diperkenan Tuhan. Ngomong kanan kiri, jangan ragu, kamu diberkati, diperkenan oleh Tuhan. Kita ini orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, kalau semua pintu tertutup, doa saudara.
Seperti Esther ini, sudah nggak ngerti. Raja nggak bisa dikendalikan, Haman tidak bisa dikendalikan, dia tidak bisa menjaga semua orang Yahudi dengan kemampuannya. Sekalipun dia ratu, ternyata dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada keterbatasan seorang manusia. Ada keterbatasan seorang Esther saat itu. Sekalipun ratu, punya kedudukan, punya posisi. Pintu tertutup, jalan tertutup, angin suram, langit suram. Sepertinya tidak ada sesuatu yang cerah, sesuatu yang baik yang dilakukan, berdoa. Sesuram-suramnya hidup kita, berdoa. Sepelik-peliknya hidup kita, berdoa. Memang di dalam doa enggak cuma harus ketika kita lagi suram, enggak. Happy juga berdoa. Tetap mengucap syukur, memuji Tuhan. Tetapi kalau kita lagi suram, jangan akhirnya menjadi stres, menjadi tambah down, terpuruk. Seperti Esther. Sudah, aku enggak tahu. Secara manusia aku sudah enggak ngerti. Kita berdoa. Dan ada satu kalimat. The doors will be open to those who are bold enough to knock. Pintu-pintu itu bisa terbuka kepada mereka yang cukup berani untuk mengetok, terus ngetok. Nah, ngetoknya ini lewat doa. Pintu ini mungkin masih tertutup, ketoklah dengan doa saudara, dan God is about to open that door you've been praying for. Tuhan membukakan pintu yang engkau doakan selama ini. Apapun pintu yang mungkin saudara nggak bisa tembus hari-hari ini, apapun pintu yang masih tertutup, jalan yang masih tertutup, ketoknya pakai doa. Doakan sampai pintu itu terbuka. Dan ada ayatnya di Lukas 11 ayat 9 dan 10. Aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapatkan. Bagi yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Jadi kalau saudara hari-hari ini, udah tahu nih, situasinya pelik, favor yang covers, yang menutup semua kelemahan saudara. Ketidakmampuan seorang ratu saja yang punya kedudukan itu masih punya keterbatasan. Dan favor Tuhan hadir. Saya saudara sudah terima Yesus, terima anugerah, sudah ditebus. Kita menjadi ciptaan baru, anak-anak Elohim yang diberkati, anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan sudah berkenan dalam hidup kita, bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita, tetapi kebenaran Kristus yang kita pakai, itulah yang Bapa lihat akhirnya kamu berkenan. Ketika Yesus dibaptis, surga terbuka, Bapa Yahweh bilang apa? Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Nah sekarang perkenanan Yesus itu kita pakai, Yesus ada di dalam kita. Maka Bapa Yahweh yang sama bisa berkata, inilah siapa? Yoel yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidupnya. Kita berkenan karena ada Yesus. Sekarang kita punya kelemahan secara manusia. Perkenanan Tuhan itu yang menutupi semua kelemahan kita. Yang mengcover semua ketidakmampuan kita. Pintu akan tetap terbuka. Bersabarlah dan hari ini tetaplah berdoa. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau ada masalah sulit, tidak perlu tanya, apakah Tuhan masih berkenan dalam hidupku? Masih. Apakah masih ada anugerah? Masih ada anugerah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita lanjutkan ceritanya. Favor change everything. Dia mengcover, dia change, mengubah segala sesuatunya. Kisahnya Esther pasal 5 ayat 1 sampai 3. Pada hari yang ketiga, ini hari yang ketiga itu hari tadi kan sudah disuruh puasa 3 hari. Nah ini hari yang ketiga, puasa yang terakhir. Esther mengenakan pakaian kebesaran ratu dan berdiri di pelataran dalam, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaannya, di dalam istana menghadap pintu istana. Maka terjadilah pada saat raja melihat Ratu Esther berdiri di pelataran, bangkitlah belas kasihan raja kepadanya. Kemudian raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya kepada Esther. Maka Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Lalu raja bertanya kepadanya, apakah yang harus dilakukan untukmu ya Ratu Esther? Dan apakah permintaanmu? Hal itu akan diberikan kepadamu, bahkan setengah dari kerajaan ini. Nah saudara, hari yang terakhir masa puasa
bagi Esther dan bagi orang Yahudi, apa yang dilakukan? Esther nggak berdiam diri, nggak menyerah pada keadaan. Karena tadi dia berkata, udahlah aku kalaupun harus mati, biarlah aku mati. Dia pakai baju kebesaran ratu, baju kerajaannya. Dia pakai, dia dandan terbaik. Mungkin itu dia berpikir, oh ini hari terakhirku. Karena aku nggak dipanggil raja. Dia berdandan, dia akhirnya jalan-jalan di depan pintu. Di mana raja memang ada di sana, istana raja. Di waktu dia berjalan-jalan, raja pas duduk di situ. Raja ada di sana bersemayam di atas tatahnya, dilihat oleh raja. Menimbulkan belas kasihan, menimbulkan favor lagi. Esther ini penuh dengan perkenanan Tuhan. Dan begitu raja berkenan, yang dilakukan raja, mengulurkan tongkat emasnya. Wah, ini kesempatan. Akhirnya tongkat emas itu diulurkan. Esther mendekat dan menyentuh ujungnya. Tandanya dia merespon panggilan raja. Baru ketemu, ini perkataan raja. Apa yang harus dilakukan untukmu, Ratu Esther? Ini Esther belum ngomong apa-apa, saudara. Apa permintaanmu? Belum dijawab, rajanya janji. Setengah kerajaan aku berikan kepadamu. Ini orang yang berkenan. Orang yang dikenan Tuhan. Belum minta, sudah ada begitu hal luar biasa. Dia belum bicara banyak. Dia baru nyentuh saja. Karena ada favor dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan. Manusia berkenan, bahkan setengah kerajaan bisa diberikan. Nah, Esther sudah berdoa. Esther sudah berpuasa. Bahkan dia juga meminta semua bangsanya berpuasa, berdoa untuk dirinya. Dia harusnya mati, tapi ternyata enggak. Tuhan mulai mengubah. Harusnya dia nerobos, dia tidak perlu nerobos. Sekarang rajanya berkenan, mau panggil dia. Sehingga dia enggak melanggar aturan. Dia tidak melanggar hukum kerajaan saat itu. Dan begitu ada tongkat yang terulur, kesempatan yang terbuka, dia ambil. Dari sini saya simpulkan, doa membuatmu tidak ragu akan kesempatan yang datang kepadamu. Bagi Esther, satu-satunya kesempatan, raja. Karena yang bisa lebih besar dari Haman, raja. Jadi yang bisa meloloskan dia, bangsanya, Yahudi, yaitu raja. Dia sudah berdoa dan ini kesempatannya. Dia akan tahu apa yang harus dia katakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak ragu akan kesempatan yang datang kepadanya. Karena apa? Sudah berdoa. Saudara dan saya menghadapi masa sulit, menghadapi masa sukar, berdoa. Supaya ketika ada kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan, engkau tidak ragu. Wah, jangan-jangan saya mau dijebak ini. Kemarin saya sudah habis-habisan, terus kemudian ada yang menawarkan, jangan-jangan saya mau diperalat. Jangan-jangan saya mau dijebak. Jangan-jangan saya mau dibuat lebih jatuh lagi. Nah, tahu dari mana kita itu dijebak atau tidak? Kalau bukan karena berdoa. Esther tahu, ini kesempatannya diambil. Esther tahu, walaupun banyak resiko atau hal-hal tidak terduga bisa saja terjadi. Tapi karena dia sudah berdoa, dia enggak ragu. Ini kesempatan datangnya dari Tuhan. Dia responi. Sekarang COVID sudah berlalu, bukan berlalu, sudah mulai orang sudah mulai biasa mendengarnya. Vaksinasi sudah mulai berjalan. Kita tidak tahu kehidupan baru apalagi setelah vaksinasi. Pasca COVID ini, saudara. Mungkin banyak kesempatan-kesempatan baru, hal-hal baru. Nah, saudara berdoalah hari-hari ini. Siapa tahu kesempatan itu datang dalam hidup saudara. Saudara tinggal sentuh tongkat empasnya. Saudara tahu, ini kesempatan dari Tuhan. Saatnya aku melakukan sesuatu. Nah, Esther tahu ini kesempatan, dia pakai kesempatan itu. Dia ceritakan, raja, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma minta diadakan pesta. Oh, mau pesta? Ngomong dong. Berapa ribu orang yang diundang? Mau makanan cateringnya di mana? Mau pakai gedung mana? Dekor mana? Oh, nggak perlu repot-repot. Pestanya 3 orang aja. Nggak usah banyak-banyak. 3 orang. 3 orang. Siapa orangnya? Saya, raja, satu lagi, Haman. Kalau raja mau ngundang 10.000 orang aja ya bisa, saudara. Ini cuma 3 orang.
Boleh, cuma ini aja permintaannya. Iya, cuma ini. Pesta 3 orang. Saya, raja, dan Haman. Oke, dikabulkan. Permintaan Ester kepada raja ini dikabulkan oleh raja. Ditentukan waktunya, ditentukan harinya. Dipanggil Haman. Haman dipanggil. Kamu persiapkan diri ya. Maka karena ratu akan mengadakan pesta. Wah, baik. Pasukannya berapa? Mungkin dia gitu ya. Oh enggak, 3 orang aja. Saya, kata rajanya, ratu dan kamu. Wah, girang saudara. Dia senang. Kenapa? Ini bukan VIP lagi dia. Ini fee-nya enggak tahu berapa kali fee. Ini super VIP. Dia merasa dia orang paling penting di kerajaan itu. Sampai harus ada pesta khusus buat dia. Bersama raja dan ratu. Wah, dia merasa terhormat. Dia merasa bangga. Dia merasa dirinya sudah di atas angin. Wah, senangnya luar biasa. Pulang dia. Pulang di jalan ketemu Mordekai. Di jalan ketemu Mordekai, Mordekainya nggak mau sujud, nggak mau nyapa dia, nggak mau tunduk lagi sama dia, panas hatinya. Jadi habis dapat kabar senang, dia masih panas gara-gara Mordekai. Sampai di rumah, Ester pasal 5 ayat 12, Haman berkata, ini berkata sama istrinya, sama orang-orang yang di rumah, Ratu Ester tidak memperkenankan seorang pun masuk bersama raja kecuali aku. Untuk datang bersama-sama dengan raja ke pesta yang ia persiapkan, dan besok pun aku diundang ke pesta bersama raja. Namun semuanya ini tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat Mordekai orang Yahudi itu duduk di gerbang raja. Lalu Zeres istrinya dan semua sahabatnya berkata kepadanya, buatlah tiang gantungan dari kayu setinggi 50 hasta. Besok berbicaralah kepada raja supaya mereka menggantung Mordekai pada tiang itu, dan pergilah dengan gembira bersama raja ke pesta itu. Hal itu menyenangkan Haman, dan ia menyuruh orang untuk segera membuat tiang gantungan kayu itu. Wah, dia sampai rumah, dia ceritakan semuanya, dia sudah gembira. Wah, tapi ya gara-gara satu orang ini aku masih kesel. Istrinya ngomong, udah bikin aja tiang gantung, kita gantung aja Mordekai di situ. Kita bilang besok, mumpung kamu sendirian, nggak ada orang lain. Bilang sama raja, ini orang tidak menghormati peraturan, tidak mau ikut seperti orang-orang yang ada di kerajaan ini. Haman setuju, dibuatkan, malam itu juga dibuatkan tiang gantungan, disiapkan untuk Mordekai. Itu Ester pasal 5. Tapi kalau kita lompat, tiba-tiba Ester pasal 7 ayat ketiga dikatakan demikian. Ester 7 ayat pasal 2 maksud saya. Dan pada hari kedua, di pesta anggur itu raja berkata lagi kepada Ester, apakah permintaanmu hai Ratu Ester? Maka akan diberikan kepadamu. Apakah permohonanmu? Maka akan dilaksanakan. Bahkan sampai setengah kerajaan sekalipun. Jadi rajanya ini belum tahu. Ini tujuan pesta 3 orang ini apa? Maksudnya apa? Buat apa pertemuan ini diadakan? Dia ini minta apa? Raja siap memberikan semuanya. Ayat ketiga. Lalu Ratu Ester menjawab dan berkata, ya raja, jika raja berkenan kepadaku dan jika menyenangkan raja, hendaklah kiranya nyawaku diberikan atas permintaanku dan nyawa bangsaku atas permohonanku. Sebab kami telah terjual, aku dan bangsaku untuk dihancurkan, dibunuh dan dibinasakan. Dan sekiranya kami dijual sebagai budak-budak dan hamba-hamba perempuan, aku akan berdiam diri, meskipun musuh tidak bisa mendatangkan kerugian kepada raja. Ayat 5. Lalu Ahasuerus menjawab dan berkata kepada Ratu Ester, siapa gerangan orang itu? Orang yang mau membunuh, membinasakan, menjual orang Israel itu siapa? Di manakah orang yang penuh dengan kesombongan dalam hatinya untuk berbuat demikian? Ayat 6. Ester berkata, orang yang merupakan musuh dan yang membenci itu adalah Haman orang jahat ini. Mungkin ditunjuk langsung di hidungnya saudara ya. Karena cuma 3 orang. Haman orang ini. Maka Haman menjadi ketakutan di hadapan raja dan ratu. Dia buat pesta 3 orang. Hanya untuk menyingkapkan ini saudara. Rajanya udah janji setengah kerajaan aja aku kasih. Apalagi cuma ini permintaan sederhana. Menghukum seseorang. Melepaskan bangsa. Ini permintaan lebih sederhana. Ester berkata,
Ada orang yang akan membunuh, membinasakan, menjual bangsaku. Tapi musuh ini gak akan mendatangkan kerugian buat raja. Siapa orangnya? Karena cuma bertiga tinggal ditunjuk. Ini orangnya, ini. Haman langsung pucat, langsung gak ngerti, mau kabur juga gak bisa. Dan dia hanya bisa berserah sudah. Nasibnya berubah. Dia yang harusnya ngomong, kan dia yang punya niat. Akan mengadukan perbuatan Mordekai di hadapan raja. Tetapi favor change everything. Berubah semuanya. Kenapa? Perkenanan Tuhan. Haman tidak pernah diperkenan oleh Tuhan. Tetapi Esther dari awal sebelum jadi ratu, perkenanan Tuhan sudah ada dalam hidupnya. Sehingga permintaannya pun akhirnya terkabulkan. Permintaannya pun didengar bahkan oleh penguasa yang bukan dari bangsanya, bangsa lain. Dia berkata, Haman ini orang yang jahat. Orang ini yang akan membinasakan bangsaku. Nah, saudara, itu Esther pasal 7. Yang tadi Esther pasal 5. Berarti ada satu kejadian di Esther pasal 6. Kenapa? Tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. Kalau saudara nanti baca di rumah Esther pasal 6. Setelah ketemu tadi, membahas pertemuan ini, raja itu nggak bisa tidur. Raja nggak bisa tidur. Kalau zaman sekarang, saudara nggak bisa tidur, saudara buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, macam-macam banyak hiburan 24 jam, saudara. Nah, zaman dulu walaupun raja, yang nggak punya hiburan, dia nggak bisa tidur. Apa yang dia lakukan? Dia panggil pelayannya, layan. Buka itu buku-buku kitab kerajaan, bacakan. Orang-orang yang berjasa untuk bangsa kita, wah dibaca. Bapak A pernah lakukan ini, Bapak B, Ibu C, terus dibacakan. Sampailah di nama Mordekai. Mordekai pernah berjasa menyelamatkan nyawa raja. Oh, Mordekai ya? Iya. Sudah dikasih apa hadiahnya? Belum dikasih hadiah. Oh, belum dikasih hadiah. Dipanggil Haman lagi. Haman panggil lagi. Habis ketemu dipanggil lagi. Wah, dia senang lagi. Kenapa raja malam-malam dipanggil? Haman, peraturannya apa di negeri ini? Kalau orang berjasa buat bangsa ini, terus belum dihadiahi, apa balasan yang setimpal untuk orang yang berjasa bagi bangsa ini? Wah, dia berpikir itu buat dirinya. Dia berpikir itu buat dia karena akan diundang pesta bersama raja dan ratu. Wah, dia ceritakan semua hadiahnya. Hadiahnya adalah dia harus dibuatkan kereta khusus. Dia harus diarak di tengah-tengah kota. Sambil diarak dia harus dielu-elukan. Nah, karena dia berpikir buat dia. Wah, oh begitu hadiahnya. Oke, lakukan itu untuk Mordekai. Wah, dia kaget. Bukan untuk dia. Dia tambah panas, dia tambah marah. Dia gak sabar untuk menghabisi Mordekai. Tapi lihat, orang yang kena perkenanan Tuhan, hidupnya akan aman-aman saja. Yang percaya katakan amin. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan, mau 1000 tangan. Kan ada pujiannya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Sekalipun banyak tangan menjatuhkan saudara, tapi kalau tangan Tuhan yang megang saudara, nggak akan bisa orang itu menjatuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. 1000 tangan manusia lawan 1 tangan Tuhan, nggak akan bisa dia menarik tangan Tuhan turun. Dari awal Esther sudah berkenan, hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Gak bisa ada orang yang menjatuhkan dia. Gak akan ada orang yang tangannya terlalu kuat untuk membuat semua rencana Tuhan dalam hidupnya gagal. Tidak ada. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan. Dari yang buruk, terjepit, punya masalah yang buntu, berbalik arah. Esther pasal 7 ayat 9. Lalu Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja berkata, lihatlah juga, di rumah Haman telah berdiri tiang gantungan dari kayu setinggi 50 hasta, yang telah Haman buat untuk Mordekai, orang yang telah mengatakan hal baik bagi raja. Rajanya ingat, kemarin semalam aku diceritakan tentang kisah Mordekai. Dan ternyata Mordekai ini mau digantung sama Haman. Lalu raja berkata, gantunglah dia, Haman, pada tiang itu. Ayat 10,
Maka mereka menggantung Haman pada tiang gantungan yang telah ia persiapkan untuk Mordekai. Kemudian surutlah murka raja. Tiang yang harusnya Haman persiapkan untuk Mordekai, ternyata senjata makan tuan. Tiang itu akhirnya menggantung dirinya sendiri. Dia berpikir Haman akan habis di sini, berakhir di sini. Ternyata dia yang di situ. Dia yang berakhir hidupnya di situ. Orang yang diperkenan Tuhan akan baik-baik saja. Ngomong dalam diri saudara, orang yang diperkenan Tuhan akan baik-baik saja. 1, 2, 3. Orang yang diperkenan Tuhan akan baik-baik saja. Ngomong kanan kiri, hidupmu akan baik-baik saja. Hidup kita ini baik-baik saja. God will turn it around in your favor. Tuhan mengubah sekelilingmu untuk kebaikanmu. Amin. Tuhan mengubah semuanya, enggak terlihat secara kasat mata, tapi Tuhan bekerja. Favornya, change everything, membalikkan keadaan. Sebab itu Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Worry about nothing, pray about everything. Tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu, tapi berdoalah untuk segala sesuatu. Berdoalah untuk semua pergumulan saudara, untuk semua kesulitan saudara. Tidak perlu engkau khawatir, karena engkau sudah diperkenan Tuhan, perkenanannya mengubah keadaanmu. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, favor collects everything. Perkenanan Tuhan itu membuat kita mendapatkan segala-galanya. Ester pasal 8 ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasweros memberikan rumah milik Haman yang memusuhi orang Yahudi kepada Ratu Ester. Di rumahnya Haman diusir semua. Haman sudah mati. Rumahnya dikasih kepada Ester. Dan Mordekai datang menghadap raja karena Ester telah memberitahukan hubungan Mordekai dengannya. Ayat 2, raja mencabut cincin materai yang diambilnya dari Haman dan memberikannya kepada Mordekai. Itu cincin menandakan otoritas. Diberikan kepada Mordekai. Dan Ester menempatkan Mordekai menjadi penguasa atas rumah Haman. Ini lucu saudara. Harusnya dia mati di rumah Haman. Dia sekarang malah hidup menikmati semua fasilitas yang ada di rumah Haman. Favor collects. Dia mendapatkan semuanya. Tapi ini baru kecil, ini baru rumah Haman ini. Ayat berikutnya, Ester 10 ayat 3. Ini yang dahsyat. Sebab Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros. Dan sangatlah termasyhur di antara orang Yahudi. Ia juga disukai oleh banyak orang di antara saudaranya. Ia mengusahakan kesejahteraan bagi bangsanya. Dan ia membicarakan damai sejahtera bagi seluruh keturunannya. Dia dapatkan segala-galanya. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan. Yang membuat dia mendapatkan semuanya. Dia enggak cuma mendapatkan keselamatan, selamat nyawanya. Tapi sementara dia hidup, rumah di mana dia harusnya mati, dia hidup di sana. Dan dia menjadi orang kedua di bawah raja. Punya otoritas, punya kedudukan, punya kuasa yang luar biasa. Sekarang saya dan saudara, kita terima Yesus. Ada Yesus di dalam hidup kita, Christ in me. Dan sekarang kita sudah selamat, yang percaya katakan amin. Tapi gak cuma selamat. Karena ada perkenanan Tuhan, kita bisa mendapatkan segala sesuatunya ketika kita ada di bumi ini. Kita bisa mendapatkan jodoh yang baik bagi yang belum menikah. Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kita bisa mendapatkan masa depan yang baik. Semua yang baik bisa kita dapatkan. Kenapa? Alasannya cuma satu. Karena ada perkenanan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini masih mendung, percayalah ada pelangi sehabis hujan. Ada mentari yang bersinar. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan tetap sediakan dalam hidup saya dan saudara. Alasannya cuma satu. Engkau anaknya, engkau diperkenan olehnya. Sudah, tidak ada lagi. Alasannya itu cuma satu. Tuhan sudah berkenan dalam hidupmu. Dan kalau sudah berkenan, semuanya dikasih. Nanti pada saat ibadah pengurapan, saya akan khotbah tentang anak yang hilang. Tentang unmerited favor. Baru itu temanya unmerited. Perkenanan yang tidak layak. Semuanya dikasih. Kenapa? Bukan karena dia, tapi karena Bapaknya yang baik. Karena Tuhan yang sudah
berkenan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Saya saudara, 1 bulan lagi memperingati Paskah, kita ini diingatkan, kita ditebus, bukan pakai emas, bukan pakai perak, bukan pakai sesuatu yang bisa fana, tetapi kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Engkau sudah ditebus, engkau sudah diselamatkan, perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu. Di dalam Kristus kita diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Terakhir kesimpulannya, perkenanan Tuhan memberikanmu seluruh kekayaan surgawi. Yang surga punya nggak akan bisa ditahan buat saudara. Semuanya dikasih. Kenapa? Engkau anaknya. Inilah putraku yang kekasih. Kepadanya aku berkenan. Sekarang Yesus yang diperkenan oleh Bapa ada dalam hidup kita. Perkenanannya menyertai kita. Selama Yesus hidup di muka bumi ini, dia dapat kesulitan, dapat. Dia dapat tantangan, dapat. Tapi dia mati menggantikan kita. Dia terhukum buat semua dosa kita. Dia disiksa, disalibkan buat kita semua. Dan akhirnya dia bangkit naik ke surga, menyatakan kemenangannya. Dan sudah menang, maka dia memberikan semuanya untuk saya dan saudara. Sebab itu kita disebut lebih dari pemenang. Kalau saudara hari ini punya masalah, jangan pernah bertanya, kayaknya aku tidak diperkenan Tuhan. Atau saudara nunjuk kepada suami, kepada anak, kepada istri, kepada siapapun, kayaknya kamu nggak diperkenan Tuhan. Enggak. Perkenanan Tuhan tidak hilang gara-gara orang kena masalah. Perkenanan Tuhan tidak hilang karena dia bersalah. Perkenanan Tuhan tidak hilang karena kelemahan manusia. Justru Tuhan itu setia. Perkenanannya terus ada. Dan itu membuat kita sadar, kita perlu perkenanan Tuhan. Dan kita akhirnya sudah dapat, kita bersyukur buat perkenanan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.